bersukacita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan sukacita kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah sejamu di akhir zaman, berhembuslah, oh berhembuslah sekarang. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami anak-anakmu di tempat ini, Bapa. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu urapan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu tidak ada dari kemanusiaan kami yang bisa kami andalkan untuk supaya kami bisa berjalan dalam hidup ini, untuk supaya kami bisa menghadapi hidup ini. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau dan hanya Engkau. Karena kami tahu dan percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena Engkau, Bapa. Engkaulah yang memelihara hidup kami. Bapa, peliharaku. Bapa, peliharaku. Oh,
Ini yang kami percaya, Bapa. Engkau adalah Bapa yang sungguh sangat amat baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih kalau sampai hari ini penyertaan ajaib atas hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena Bapa, oleh karena pemeliharaan-Mu buat kami. Dan kami percaya, Bapa, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau akan terus menyertai kami bahkan sampai kesudahan alam ini. Itu janji-Mu, Bapa. Ini janji-Mu. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Sekarang berbicara buat kami, Bapa. Mampukan aku, Bapa. Mampukan aku untuk menyampaikan apa yang Bapa sudah sampaikan kepadaku, untuk aku sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, supaya setiap kami boleh menangkap, boleh mengerti, boleh memahami apa yang sedang Bapa buat, apa yang sedang Bapa lakukan hari-hari ini, sehingga kami semakin hari semakin dekat, semakin hari kami semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Masiha kami berdoa dan mengucap syukur. Ibu semua kita diberkati, katakan amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, malam hari ini saya kembali boleh ada di depan saudara. Ya, saya bersyukur ini anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, semakin hari saya semakin begitu excited. Ya, dan saya juga sudah sampaikan kepada saudara dan saya, kita adalah generasi yang beruntung dan berbahagia. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Yang kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kenapa? Generasi yang beruntung dan berbahagia. Karena saudara adalah generasi yang akan melihat dan menikmati janji-janji Tuhan digenapi. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana saudara dan saya, kita akan melihat dan menikmati bahkan janji-janji Tuhan digenapi. Yang mau katakan amin?
Amin, saudara. Wah, luar biasa, ya, luar biasa. Nah, saudara, hari-hari ini kita sedang ada di hari-hari menjelang Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah tahun ini, saudara-saudara, jatuh tanggal 22 April. Ya, penanggalan Ibrani itu jatuh tanggal 14 bulan Nisan. Dan tahun ini jatuh tanggal 20 April. Itulah sebabnya tanggal 25 Maret yang lalu kita nggak merayakan Jumat Agung, ya, karena tanggalnya selisih sekian hari. Ya, kalau hari Paskah itu tepat tanggal 14 Nisan dan tahun ini jatuh tanggal 22 April. Sementara hari raya Jumat Agung kita nggak temui di dalam kitab suci. Jadi kita sedang ada di hari-hari menjelang, ya, perayaan Hari Raya Paskah. Saudara, yang jadi pertanyaan yang saya mau kasih tahu buat kita, saudara-saudara, Paskah tahun ini menjadi Paskah yang begitu spesial. Terlebih bagi bangsa Yahudi, saudara-saudara. Paskah tahun ini menjadi Paskah yang spesial. Mereka mempersiapkan domba yang tidak bercacat dan tidak bercela untuk dipersembahkan pada hari raya Paskah. Ya, saudara-saudara. Kenapa Paskah tahun ini menjadi Paskah yang spesial? Saudara, karena Paskah tahun ini jatuh ada di dalam tahun Yobel. Ya. Tahun Yobel itu datang 50 tahun sekali. Jadi buat bangsa Israel, Paskah tahun ini adalah Paskah yang sangat spesial. Seperti yang tadi saya katakan, apa yang akan terjadi di Paskah tahun ini, saudara-saudara? Kenapa sampai muncul pertanyaan itu? Ya, apa yang akan terjadi pada Paskah tahun ini? Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan kepada kita, di tahun 2014, saudara-saudara, di tahun 2014 pada hari raya Paskah, ya, saudara-saudara, hari raya Paskah tahun 2014 itu disertai dengan peristiwa alam. Terjadi gerhana bulan total tahun 2014 pada hari raya Paskah. Dan bukan hanya tahun 2014, tahun 2015 pun, saudara-saudara, gerhana matahari total jatuh tepat pada hari raya Paskah. Ya. Saudara, itu peristiwa alam, saudara-saudara, tidak bisa direkayasa oleh manusia. Adakah satu kebetulan ketika ternyata gerhana bulan total itu tahun 2014 dan tahun 2015 jatuh tepat pada hari raya Paskah? Bahkan bukan saja, saudara-saudara, jatuh pada hari raya Paskah. Tahun 2014 gerhana bulan total terjadi 2 kali, pada hari raya Paskah dan hari raya Sukkot. 2015 pun ternyata terjadi 2 kali gerhana bulan total, ya, pada hari raya Paskah dan pada hari raya Sukkot. Hari raya kematian dan hari raya kelahiran. Kelahiran kematian, kelahiran kematian tepat. Dan kalau itu terjadi tepat pada hari-hari raya, apa gerangan yang sedang terjadi? Itulah sebabnya, saudara-saudara, normal kalau kita bertanya, Paskah tahun ini, apa yang akan terjadi pada Paskah tahun ini? Ya. Itu satu pertanyaan yang lumrah, satu pertanyaan yang normal, saudara-saudara. Ya, kalau tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi gerhana bulan total 2 kali berturut-turut dalam 2 tahun. Artinya 4 kali, saudara-saudara, peristiwa gerhana bulan total. Dan kalau 4 kali disebut tetrat, ya, itu bukan peristiwa alam biasa, itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bahkan bukan hanya itu, saudara-saudara, tanggal 9 Maret yang lalu itu terjadinya di Indonesia gerhana matahari total. Ada apa gerangan, saudara-saudara, yang sedang terjadi hari-hari ini? Ya, sehingga sekali lagi timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi pada hari raya Paskah tahun Yobel ini? Saudara, saya akan ajak kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, dalam kitab Nabi Yoel. Malam ini, saudara dan saya, kita akan banyak
baca firman Tuhan. Nabi Yoel pasal yang kedua. Ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Perikopnya hari Tuhan, huruf besar semua. Dan kita sudah belajar kata Tuhan huruf besar semua, saudara-saudara, sebagai salinan dari nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yahweh. Ya, jadi perikopnya adalah hari Yahweh. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, jauh-jauh hari Tuhan sudah menyampaikan, ini bicara tentang Pentakosta ketiga. Saudara, pada hari raya Pentakosta yang pertama, Pentakosta yang ketiga, hari raya Pentakosta, saudara-saudara, 50 hari setelah hari raya Buah Sulung. Ya, hari raya Buah Sulung ternyata jatuh 3 hari setelah hari raya Paskah. Ya, saudara-saudara, pada hari raya Pentakosta pertama, saudara-saudara, ternyata disertai dengan peristiwa Musa menerima 2 lok batu yang berisi 10 perintah Tuhan, yang ditulis bahkan oleh jari Yahweh sendiri, saudara-saudara. Ya, itu peristiwa Pentakosta pertama. Dan peristiwa Pentakosta yang kedua, saudara-saudara, itu 40 hari 50 hari setelah kenaikan Yesua, setelah kebangkitan Yesua dari antara orang mati. Pada saat Yesua naik ke sorga, saudara-saudara, pada hari yang ke-40 setelah dia bangkit, dia pesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Dan ternyata ketika mereka berdoa 10 hari, jadi jatuhnya tepat pada hari raya Pentakosta. Apa yang terjadi pada Pentakosta kedua? Saudara, 120 orang murid dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu Pentakosta yang kedua. Jauh-jauh hari Tuhan sudah menyatakan kepada Nabi Yoel akan terjadi pada hari raya Pentakosta ketiga. Kalau yang pertama cuma Musa yang menerima 2 lok batu. Pada Pentakosta yang kedua, saudara-saudara, cuma 120 orang murid yang menantikan janji Bapa di atas loteng, di upper room. Mereka dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada Pentakosta yang ketiga, Tuhan jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada Yoel bahwa pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Ya, dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara, hari-hari ini sedang digenapi, saudara-saudara. Saya kagum dengan apa yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Ada banyak di antara saudara yang mendapat mimpi, mendapat penglihatan, mendapat hikmat pewahyuan yang luar biasa. Ya, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya ketemu sama guru sekolah minggu. Ya, dan saya memang setuju seperti itu, saudara-saudara. Guru sekolah minggu harusnya dipegang ya oleh seorang ibu-ibu atau minimal sudah punya anak. Ya, kebanyakan hari-hari ini guru sekolah minggu adalah remaja-remaja yang belum nikah, yang masih remaja gitu, saudara. Bagaimana bisa mengajar anak, mendidik anak dengan sabar? Ya, saya rindu guru-guru sekolah minggu yang akan muncul nanti, saudara, adalah guru-guru sekolah minggu yang memang sudah menjadi seorang ibu, ya, yang sudah membuktikan dia sudah bisa mengajar anak-anaknya
Jadi namanya guru sekolah minggu, tapi anak udah punya cucu, saudara-saudara. Sudah punya cucu. Anak-anak sudah dewasa. Dan mimpi, saudara-saudara. Dan bukan hanya dia, anaknya pun, saudara-saudara, ya, melayani sebagai penari, juga dapat mimpi. Orang-orang sederhana, jemaat biasa, sekarang dikasih mimpi-mimpi dan penglihatan. Itu penggenapan dari janji-janji Tuhan. Ya, hari-hari ini sekali lagi saya katakan buat kita adalah hari-hari yang begitu exciting. Saudara dan saya adalah generasi yang beruntung dan berbahagia, karena saudara dan saya kita akan melihat dan mengalami janji-janji Tuhan digenapi. Yang percaya katakan amin. Ya, ya, mamanya dapat penglihatan, anaknya dapat penglihatan, dapat mimpi. Ya, dalam mimpinya dia menceritakan begini. Suatu hari dia mengkoordinir penari. Dia minta konsumsi buat penari kepada ibu-ibu yang melayani bagian konsumsi. Tapi ternyata ibu itu berkata begini, sabar ya deh, sabar ya nah, tante ngelayanin jemaat yang begitu banyak hadir hari ini. Ya kami cuma satu. Dalam mimpinya dia melihat, saudara-saudara, ya, ketika dia minta konsumsi buat penari-penari yang ada, saudara, bagian konsumsi bilang, sabar ya nak, karena tante harus ngelayanin jemaat yang sedang datang begitu banyak, ya. Dan saya percaya itu akan menjadi kenyataan. Amin. Itu mimpi yang diterima, ya, yang dialami oleh penari ini. Dan mamanya pun ternyata dapat mimpi, cuma agak berbeda, saudara-saudara. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat bahwa gedung-gedung di Bekasi, saudara-saudara, itu runtuh, rubuh, termasuk ya gedung yang kita pakai buat kebaktian ini. Rubuh semuanya. Tetapi yang luar biasa, saudara, ketika dia melihat gedung ini hancur, rubuh, tetapi yang luar biasa, saudara dan saya yang ada sedang beribadah di tempat ini, bahkan anak-anak di atas, tidak satu pun yang terluka. Ya, dalam mimpinya dia melihat seperti itu. Memang akhirnya dia bertanya, Pak, apa artinya? Saya nggak ngerti. Saya bukan ahli nujum, saudara-saudara, yang bisa mengartikan mimpi, tapi dari ceritanya jelas betapa Tuhan begitu melindungi saudara dan saya yang mengenal namanya. Amin, saudara. Apapun yang terjadi tidak akan pernah menimpa saudara dan saya. 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, tapi engkau hanya akan melihatnya saja, karena perlindungan Bapa begitu ajaib atas saudara dan saya. Yang bersuka cita katakan amin, saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara.